Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya. Iya, tidak apa-apa. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin konsultasi, Ibu. Oh iya, boleh. Sebelumnya saya ingin tahu dulu nama dan asal dari mana. Boleh? Nama saya Ajrina dari Bandung, Ibu. Oh iya, baik Ajrina. Sebelum dimulai, kita buat kontrak konseling dulu ya. Baik, Ibu. Jadi, proses konseling ini akan berlangsung selama kurang lebih 30 menit. Dan jika ada sesuatu yang mendesak, misalnya waktu sholat ataupun urusan pribadi, kita bisa mengakhiri dulu konseling ini untuk sementara waktu. Jika tidak ada halangan, maka kita akan lanjutkan konseling ini selama kurang lebih 30 menit. Jadi, apakah Ajrina sepakat dengan kontrak konseling tersebut? Baik, Ibu. Setuju. Baik, terima kasih. Kita mulai saja langsung. Nah, jadi ada apa nih Ajrin? Begini, Bu. Sebenarnya saya Ya, bagaimana Ajrin? Kenapa? Apakah ada permasalahan yang membuat bingung atau ada yang mengganggu pikiran? Coba. Iya. Jadi begini, Bu. Saya itu di kampus mengikuti himpunan mahasiswa jurusan. Jadi kayak suatu organisasi kayak gitu di jurusan. Nah, saat ini tuh saya lagi merasa kebingungan dalam manajemen waktunya antara kegiatan di himpunan dengan kewajiban saya di akademik kuliah. Seperti itu, Ibu. Baik. Terus? Dan apalagi selama pandemi sekarang yang emang kegiatan di himpunan itu tidak mengenal waktu ya, karena kan kuliah juga secara online, jadi acara-acara tuh tidak lagi mempertimbangkan jam kuliah gitu, karena bisa dibarengi lah ya. Nah, tapi justru untuk saya malah jadi kewalahan gitu, karena banyak acara di himpunan yang menjadi bentrok dengan jadwal kuliah. Bahkan saya juga jadi kesulitan dalam mengerjakan tugas-tugas kuliah gitu. Jadi saya bingung bagaimana manajemen waktu antara kegiatan di himpunan dengan tugas ataupun kewajiban saya di akademik kuliah. Kayak begitu, Ibu. Baik. Nah, supaya masalahnya lebih jelas, bolehkah Ibu bertanya-tanya sedikit kepada Ajrina? Boleh, Ibu. Oke, kita mulai dari kegiatan-kegiatan yang biasa Ajrina lakukan ya. Adakah yang paling diprioritaskan kegiatannya antara tugas kuliah ataupun organisasi? Kalau dari diri saya sendiri, saya lebih memprioritaskan kuliah sih, Bu, karena kan awal
masuk saya di kuliah ini kan emang untuk kuliah, organisasi atau himpunan kayak gitu kan saya untuk sebagai sampingan kegiatan dari kuliah itu sendiri gitu. Betul. Baik, bagus ya, Adrina sudah tahu mana yang menurut Adrina itu prioritas, apakah tugas terlebih dahulu, kuliah terlebih dahulu, ataupun organisasi. Setidaknya Adrina tidak tertinggal gitu kuliahnya ya. Nah, Adrina sendiri membagi waktunya, apakah salah satunya ada yang dikorbankan atau semua kegiatan terlaksana namun tidak optimal? Sebenarnya semua saya bisa handle, tapi saya merasa tidak optimal dalam mengerjakannya. Itu malah jadi terkesan asal-asalan dalam mengerjakannya, dan saya rasa itu menjadi tidak baik gitu, pengaruhnya baik dari hasil kerjaannya maupun pada diri saya sendiri yang merasa tidak maksimal menjalankan itu gitu. Baik, Adrina memprioritaskan kegiatan-kegiatan tersebut dari hal seperti apa? Apakah dari kegiatan yang kayaknya ini penting deh, kayaknya ini yang lebih penting, atau misalnya jika ada tugas, oh ini nih deadline, berarti Adrina tuh harus mengerjakan yang seperti itu, seperti apa? Ya, saya mengerjakannya dari mana yang deadline-nya lebih dulu gitu, bukan dari mana yang menurut saya lebih penting atau prioritas untuk dikerjakan gitu. Meskipun itu bagi saya penting dan harus diprioritaskan, misalnya ya tugas-tugas kuliah gitu, tapi karena itu kewajiban saya. Tapi kalaupun ada hal atau pekerjaan lain yang di luar itu dan juga harus dikerjakan oleh saya dan deadline-nya lebih dulu, saya pasti mengutamakan itu. Seperti itu. Oh, begitu ya. Jadi pada dasarnya Adrina itu sudah tahu tentang apa yang harus dilakukan oleh Adrina. Nah, sekarang bagaimana pendapat Adrina jika kegiatan yang dilakukan itu ada pengendali? Artinya ada batasan waktu tertentu agar waktu yang digunakan itu bisa digunakan secara fleksibel gitu. Jadi bagaimana saya mengatur waktu itu, Bu? Iya, betul. Seperti itu. Ya, saya tuh selalu menyempatkan saja gitu dari waktu saya setiap harinya. Nah, tapi ya begitu, hasilnya tidak maksimal kayak gitu. Jadi terkesan saya tuh tipe orang yang mendadak. Meskipun saya bisa menyisihkan waktu, tapi selalu dadakan kayak gitu, sehingga hasilnya nggak maksimal gitu. Meskipun semuanya terselesaikan pekerjaannya kayak gitu. Iya, kalau Adrina sudah tahu seperti itu, mungkin Adrina bisa membuat jadwal harian, atau mungkin juga bisa dilatih untuk bisa membatasi waktu
di dalam setiap kegiatan agar sisa waktu yang dimanfaatkan untuk kegiatan yang lainnya itu ada gitu. Bolehkah saya bertanya, Bu? Boleh, silahkan. Nah, untuk mengatur jadwal seperti yang telah Ibu katakan tadi, bagaimana ya, Bu, cara yang efektif untuk itu? Mungkin Ibu ada pengalaman dari berbagai kesibukan yang Ibu jalani. Oh iya, baik. Jadi mungkin Ajrina bisa melakukan atau membuat jadwal per hari. Bisa dipajang di kamar, mungkin di tempat-tempat yang terlihat oleh Ajrina gitu. Jadi punya gambaran, oh sekiranya kita hari ini, jam ini harus ngapain nih waktunya, oh jam segini kita harus organisasi nih, jam segini kita harus ngerjain tugas nih gitu. Jadi kita harus punya jadwal sendiri, jadwal harian, lalu dipajang di tempat yang terlihat oleh Ajrina gitu. Jadi punya patokan waktu. Oh, begitu ya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Wah, ternyata waktu kita sudah hampir habis ya, Ajrina. Iya, Ibu. Jadi, selama proses konseling ini, bagaimana perasaan Ajrina? Apakah yang Ajrina rasakan sekarang? Sudah cukup lega dan sudah mempunyai gambaran baru juga bagaimana nantinya saya lebih bisa memanajemen waktu dalam setiap kegiatan maupun kesibukan saya, dan sehingga tidak tercecer, dan semoga pekerjaannya pun bisa dikerjakan dengan lebih maksimal lagi. Alhamdulillah kalau begitu. Lalu apa yang Ajrina pikirkan selama pertemuan ini? Apa sih yang terpikirkan gitu setelah proses konseling ini? Oh, ternyata saya berpikir bahwa keputusan saya untuk begini gitu. Apa sih yang setelah proses konseling ini, oh iya ternyata saya tuh keputusan saya itu seperti ini, keputusan saya itu seperti ini gitu. Ya. Oh, oke. Yang saya pikirkan jadi keputusan saya untuk mengatasi kebingungan saya dalam manajemen waktu yang sedang saya rasakan saat ini, yaitu dengan lebih spesifik atau ya lebih spesifik untuk mengatur waktunya dengan cara seperti yang Ibu katakan tadi, membuat jadwal di kertas ataupun di buku harian mungkin ya, sehingga dapat saya ingat dan dapat saya selalu lihat sehingga tidak lupa, dan ya akhirnya dan kegiatan saya jadi bisa termanage dengan baik kayak gitu dengan keputusan saya seperti itu. Alhamdulillah, rupanya Ajrina sudah paham ya dengan apa yang ingin Ajrina lakukan. Ajrina pasti bisa, itu pilihan yang bagus sekali. Ayo terus lakukan jika menurutmu itu membuat kamu lebih baik, dan jangan pernah menyerah jika pada saat kamu melakukan itu kamu menemui halangan atau tantangan yang menghadang, karena tidak ada orang yang sukses tanpa tantangan. Begitu
Itu ya, Adrina. Baik Ibu, terima kasih banyak atas hari ini dengan segala yang telah Ibu sampaikan yang sangat sekali membantu saya. Baik Adrina, terima kasih kembali. Jangan sungkan jika Adrina ada yang ingin dibicarakan bersama, datang saja temui Ibu lagi. Nah, bagaimana kalau kita tutup pembicaraan ini? Baik Ibu. Oke, Terima baik. kasih. Terima kasih Adrina. Terima kasih kembali Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.